Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali seperti biasa tentang percintaannya kamu. Bisa terbaca itu tentang dia ataupun tentang kamu ya, atau tentang hubungan kamu dengan dia. Seperti apakah itu kita akan coba lihat di sini bersama-sama. Tapi ingat buat teman-temanku, ini semua adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kau berada ya, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sapa kartunya. Tentang percintaan yang kau fokuskan dia, orang yang kau pikirkan saat ini, bayangkan dia juga ya. Apa yang ingin kamu lihat energi kamu di sini. Karena ini energi banyak orang ya, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik teman-temanku semuanya, kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca. Wow, ada seduction, ada the sword and rose, ada engagement ring, ada river, dan ada boat. Nah, baik teman-temanku, kita akan coba lihat tentang hubungan kamu dengan dia, percintaan kamu dengan dia ya. Apakah yang terbaca di sini? Di sini ada karmic relationship. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ini muncul ya, kartu ini muncul, arti kata ya beberapa dari teman-temanku yang terkoneksi dengan ini ada cinta yang tumbuh di antara kamu dengan dia. Ya bahkan mungkin antara kamu dengan itu sempat udah terikat sebuah janji. Bahkan ada yang sudah menikah. Bahkan ada yang sudah berjanji sehidup semati. Tetapi ya ikatan ini begitu saling menyakitkan. Ini yang aku rasakan, karmic relationship. Ini ada cinta, tetapi kita saling menyakiti. Entah itu karena faktor takut kehilangan gitu ya, atau terlalu obsesi, atau terlalu egois di sini. Jadi membuat akhirnya ya kayak saling menyakiti. Mungkin ada cinta nih, aku takut kehilangan kamu, atau dia takut kehilangan kamu ya, atau kamu takut kehilangan dia. Lalu dia bergerak sedikit pun atau kemana pun pergi gitu ya, walaupun mungkin sebentar, itu kamu punya rasa ketakutan takut nanti dia nggak kembali, takut dia nanti ketemu dengan orang yang lain atau bagaimanapun ya. Nah itu yang membuat ini terjadi karmik antara kamu dengan dia. Kenapa sih kalau cinta itu nggak diberikan kebebasan aja? Kenapa sih kalau cinta itu ya nama cinta ya percaya dong gitu. Jadi di sini tapi kayak nggak ada saling kepercayaan, jadi terkesan itu adalah obsesi ya. Jadi ini karmik yang mungkin terbaca, atau ada juga beberapa dari kamu dengan dia yang menjalankan hubungan itu kayak kita itu sebenarnya nggak pernah satu ide, satu pendapat, itu nggak pernah, tapi kita paksa-paksain gitu ya. Itu juga yang membuat akhirnya hubungan kamu dengan itu kayak sering berkonflik, tapi antara kamu dengan itu saling membutuhkan ya. Itu yang terbaca di sini. Apalagi ada yang memang benar-benar kayak kita kan udah menikah, nggak mungkin dong kita pisah. Nah tetapi kalau di antara kamu dengan dia punya hubungan yang memang benar-benar kayak saling menyakitkan, kayak nggak bisa bertahan, jangan dipaksakan gitu loh. Mungkin ya meminta kepada Tuhan, jalan apa yang memang harus kamu tempuh di sini. Tuhan pasti akan berikan jalan ya. Tetap menyerahkan kepada Tuhan di sini, karena ini tentang menyangkut suatu kehidupan kita ya, kebahagiaan kita juga. Jadi jangan dipaksakan. Kalau sudah tidak cinta atau mungkin banyak hal-hal yang mempengaruhi hubungan kamu dengan dia, ya jika tidak bisa diselesaikan ya buat apa kamu pertahankan? Oke? Karena di sini ada seperti the relationship is over, no second chance ya. Aku melihat karena adanya karmik ini, mungkin ada beberapa dari kamu tidak bisa bertahan. Ya mungkin walaupun cinta, walaupun sayang, tapi ya nggak bisa bertahan ya buat apa gitu loh. Itu kan menyakiti diri kita sendiri. Apalagi mungkin yang berjauhan nih, kita kan LDRan kak, kita saling cinta tapi kita nggak punya waktu untuk bertemu, ya gimana gitu loh. Ya mungkin nggak ada yang bisa berkorban, nggak ada yang memang benar-benar bisa kayak memberikan waktu yang untuk pasangan kamu, tapi
itu ada cinta, itu kan menyakitkan jadinya. Jadi cobalah cari solusi yang memang benar-benar kayak membuat rasa sakit itu berkurang, karena ini ada karmik gitu ya. Intinya apa ya, kayak ada juga nih, terkadang kan kita kalau udah bucin banget itu kan nggak bisa, pasangannya itu kan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau kemana-mana pasti ada kita gitu ya, atau ada dia gitu. Kalau kita kemana-mana pun pasti ada dia gitu. Dia nggak mau memberi sebuah kesempatan buat kita mungkin jalan sendiri atau apa, karena ada rasa ketakutan dia saat nantinya jangan-jangan nanti kamu pergi dengan yang lain gitu, dengan lawan jenis kamu, atau nantinya kamu bisa selingkuh atau bagaimana ya. Jadi ada pikiran-pikiran negatif di situ yang membuat karmik ini muncul ya, begitu. Oke. Aku juga melihat di sini sebenarnya beberapa dari kamu itu ya akan bisa menerima apapun yang memang kamu inginkan di sini. Contoh misalnya, aku itu nggak bisa lepas dari dia, Kak, karena aku ketergantungan sama dia. Ya mungkin dia yang nafkahi aku tidak bekerja gitu ya. Tetapi aku sering disakiti. Jadi gimana dong gitu ya. Nah, sebenarnya bisa. Jadi kalau kita manusia itu janganlah ketergantungan kepada manusia juga. Karena itu akan membuat kita kecewa. Ya, sehingga akhirnya cobalah cari solusi agar kita bisa berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan ya. Ditunjukkan sebuah jalan untuk kita mencapai suatu kebahagiaan walaupun tanpa mereka-mereka yang sudah menyakiti kita. Ya, ini dia. Jadi sebenarnya akan ada proses ya yang kamu rasakan nantinya saat kamu benar-benar kayak yang aku butuhkan ini ya kebahagiaan. Secara otomatis aku ingin meninggalkan hubungan ini gitu loh. Ya, ada seperti itu. Tapi semua kembali kepada kamu. Apakah kamu siap disakiti terus-menerus? Ya, mungkin jika kamu sudah berusaha nih tapi nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan ya, buat apa kamu pertahankan? Jangan sakiti diri kamu, cintai diri kamu, sayangi diri kamu. Kamu nggak pantas untuk disakiti. Kita berhak untuk bahagia. Oke? Nah, ini dia. Jadi apa yang kamu butuhkan itu akan kamu sadari, oh ternyata aku nggak membutuhkan orang seperti ini gitu ya. Terkadang ya apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya mungkin tidak baik buat kita. Namun ada sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita untuk kita inginkan, tapi itu yang kita butuhkan, ya itu mungkin lebih baik, gitu ya. Oke. Nah, aku melihat di sini seperti ada keyakinan pada kamu. The sword and rose, seperti ada pedang dan rose. Jadi saat kamu memutuskan sesuatu, kamu yakin suatu saat aku akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan hal-hal yang menyakitkan seperti ini. Ini yang terjadi, ya. Teman-temanku, jadi yakinkan diri kamu kalau Tuhan itu benar-benar akan memberikan jalan kepada kamu. Ya, jika kita berusaha, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan umatnya, ya. Kamu harus yakin itu. Ini sih untuk motivasi kita ya. Dimana terkadang kan kita lupa diri. Kalau udah cinta, udah bucin, itu sulit. Kita nggak akan ngelihat kesalahan dia. Tapi udah jelas-jelas ya, sebenarnya udah jelas-jelas kita itu disakiti, tapi kita nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat kesalahannya dia karena cinta kita yang begitu buta di sini. Oke, inilah karmic relationship ini ya. Jadi ini ada seduction juga. Nah, apalagi mungkin ada beberapa dari kamu-kamu yang merasa kayak aku itu sama dia itu kayak bernafsu sekali, Kak, gitu. Dan makanya aku nggak ingin lepas, karena dia sudah bisa memuaskan apa yang aku butuhkan. Tapi bukan itu yang kita cari, ya. Banyak hal yang mungkin kita cari, itu kan hanya sesaat ya nikmatnya. Ada nikmat yang luar biasa untuk kita dapatkan adalah pasangan yang bisa memahami kita, mengerti kita, membahagiakan kita, dan tidak menyakiti kita. Ya, itu. Oke? Aku kalau cerita karmik ini, karmik ya, luar biasa ya, aku suka. Kenapa ya? Kayak untuk memotivasi kita gitu loh. Banyak orang-orang yang terlalu cintanya buta, kayak bucin banget gitu ya. Sementara dia tahu dia itu dikecewakan, dia disakiti ya. Karena mungkin ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, sehingga dia rela disakiti terus gitu loh. Apalagi kalau orang yang temperamen. Kalau orang yang temperamen itu kadang sulit untuk dilepaskan. Kenapa? Seakan-akan dia merasa ketergantungan. Kalau dalam ilmu psikolognya, memang orang temperamen itu sulit kita lepaskan. Ya, tapi kamu harus bisa melawan arus dari hati kamu yang memang tersakiti di sini. Oke? Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca di sini. Buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini. Ini seperti ada karmic relationship ya.
hubungan yang penuh dengan karmik. Luar biasa ya. Kita ambil satu lagi kartunya. Nah, untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, kita akan coba lihat. Di sini ada Knight of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, teman-temanku semuanya. Ya, bisa saja ini zodiak kamu ataupun tidak ya. Baik, untuk di bottom of the deck, aku melihat beberapa dari kamu Knight of Swords ya, mungkin ada pesan semesta untuk kamu di sini, dimana kamu harus berpikir untuk bisa melepaskan, untuk pergi jauh dari hubungan karmik ini ya. Dan aku juga melihat saat kamu menginginkan untuk pergi, maka akan hadir seseorang yang akan membawa kamu ke suatu keadaan yang begitu membaik di sini. Apalagi di sini ada kartu The Fool, tapi kamu juga tetap berhati-hati karena saat kamu salah langkah, kamu akan jatuh ke jurang ini. Ya, teman-temanku. Jadi sebenarnya pasti ada solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Tidak akan ada, ya mungkin Tuhan tidak akan membiarkan kita itu bersedih selamanya. Tapi itu jika kita yang ingin merubahnya. Tapi kalau kita tidak ingin merubahnya, ya Tuhan akan memberikan stuck di keadaan kita, gitu ya. Jadi makanya di sini coba berjuanglah kamu, berusahalah kamu untuk melepaskan semua kesedihan kamu, kesakitan kamu ya. Hari hujan terus nih, gerimis. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari teman-temanku yang terkoneksi dengan reading ini. Nah, saat kamu benar-benar pergi dari hubungan itu, maka yang kamu dapatkan adalah satu kebahagiaan. Hadir seseorang nantinya yang membuat akhirnya ya ada komitmen gitu ya. Ini kan seperti perayaan nih. Seseorang yang akan datang merasa kayak, wah, aku menemukan harta karun, aku menemukan kamu, ternyata kamu adalah orang tepat buat aku gitu loh. Nah, tapi saat kamu sudah move on, saat kamu sudah melepaskan ya, ini dia. Ini yang aku baca ya. Oke, dan lanjut di sini aku sini kan ya. Ada Ace of Cups. Nah, ini dia kesempatan di mana akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar akan menjadi pasangan kamu. Jadi Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Tapi terkadang kita akan ditemukan dulu dengan orang-orang yang salah agar kita bisa memahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Yang kita butuhkan sama yang kita inginkan itu kan beda tipis ya. Ya, sama-sama. Tapi kalau kita butuhkan itu otomatis baik ya. Tapi kalau orang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan ya. Sama halnya dengan membeli barang ya. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti, harus tahu nih, oh, aku pengen membeli sesuatu nih, tapi ini aku butuhkan nggak ya? Atau aku pengen membeli beras, kalau beras itu butuh apa enggak ya? Nah, kita butuhkan, pasti kita beli gitu ya. Nah, aku juga melihat seseorang mungkin yang akan datang kepada kamu ini ya, itu adalah seseorang mungkin yang pernah terkoneksi dengan kamu. Arti kata dia orang yang pernah berada ya, hadir di dalam hidup kamu dulunya. Namun ya mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah terpisah, dan atau memang ada seorang yang sudah memiliki cinta sama kamu dari dulu, tapi karena kamu mungkin lebih menginginkan seseorang yang karmik ini, sehingga akhirnya dia terabaikan. Nah, namun itulah terkadang jodoh, takdir Tuhan ya, mungkin tidak pernah mengungkapkan kepada kita rahasianya gitu ya. Dan akhirnya mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang memang dia mencintai kamu, dan pada akhirnya dialah orang yang kamu butuhkan ya. Semoga aja, amin. Nah, dan aku memang terlihat ya, ada konflik batin dalam diri kamu. Ada konflik yang membuat kamu merasa kayak, bener gak ya kalau aku nanti ketemu dengan orang yang tepat? Kalau aku tinggalkan, gimana nantinya diri aku gitu loh. Apakah nanti aku akan bahagia? Apakah ya semuanya akan dimulai dari nol lagi? Tapi ya nggak apa-apa, daripada kamu disakiti terus, lebih baik ya kamu nantinya akan menemukan kebahagiaan, walaupun mungkin tidak instan ya. Nah, ini yang aku lihat. Oke. Aku juga merasakan King of Swords, seseorang ini mungkin begitu sangat memikirkan kamu ya. Dia merasa kalau aku itu ya, memang sih sudah lama mengenal kamu, mencintai kamu ya. Saat kamu benar-benar pengen melepaskan seseorang pasangan kamu, justru aku merasa ada kesempatan nih untuk aku memperjuangkan kamu ya. Mungkin itu sih ya yang dipikirkannya dia. Semoga aja ya teman-temanku. Ya, intinya afirmasikan aja ini.
Intinya manifestkan aja ini, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan ya, yang baik-baik itu pasti akan terjadi. Jadi pikirkanlah yang baik-baik, oke? Nah, inilah yang mungkin yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku, di mana ada hubungan karmik yang memang beberapa dari kamu-kamu, teman-temanku yang merasakan, ya coba pikirkan kembali. Semua kembali kepada kamu. Apakah kamu mau dikhianati, disakiti terus-menerus ya? Nah, itu terpenting, oke? Oke, teman-temanku semuanya, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga kamu selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.